Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemanfaatan Ruang dan Perilaku Harian Kukang Sumatera Nycticebus quoquamboda di Taman Hewan Pematang Siantar THPS Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai perilaku harian dan pemanfaatan ruang oleh kukang Sumatera di Taman Hewan Pematang Siantar. Metode yang digunakan untuk pengamatan perilaku kukang yaitu focal animal sampling dengan pengamatan langsung dan wawancara kepada pengelola. Persentase perilaku kukang Sumatera tertinggi di THPS yaitu perilaku aktif sendiri pada kukang jantan dan perilaku tidur pada kukang betina. Zona kandang yang sering digunakan berturut-turut oleh kukang jantan dan betina yaitu zona 1 top dan zona 2 top. Menurut Ditjen PHKA 2011 menyatakan bahwa kesesuaian kandang satwa dengan habitat alaminya sangat mempengaruhi perilaku dan penggunaan ruang oleh satwa di dalam kandang yang juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan satwa dalam suatu lembaga konservasi ex situ. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perilaku harian dan pola penggunaan ruang kandang oleh kukang Sumatera. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber data dan informasi mengenai manajemen kandang, aktivitas atau perilaku harian, dan pola penggunaan ruang kandang sebagai habitat buatan bagi kukang Sumatera. Nah, metode penelitiannya gitu di sini yang berlokasi di Taman Hewan Pematang Siantar di Jalan Kapten MH Sitorus nomor 10 Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, kamera digital atau handycam, termometer dry wet, pita ukur, stopwatch, dan senter. Parameter yang diukur yaitu dari perilaku makan, aktivitas sendiri, non-aktif, interaksi sosial, dan perilaku abnormalnya. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Metode penelitiannya dianalisis untuk mengetahui persentase rataan yang diamati, yaitu dengan rumus persen suatu aktivitas per perilaku atau sama dengan X per Y dikali 100%. Kemudian untuk mengetahui persentase penggunaan ruang kandang, yaitu dengan rumus persen Z sama dengan periode Z per total waktu pengamatan dikali 100%. Metode pengambilan data di sini saya membuat dalam bentuk tabel. Data yang diambil ada beberapa aspek, yaitu dari segi aspek perilaku kukang Sumatera dan aspek pengayaan dan penggunaan ruang. Kemudian di sini terdapat gambar pembagian zonasi kandang kukang Sumatera THPS. Di sini terdiri dari zona 1 sampai zona 4, yaitu ukurannya seperti yang tertera dari layar. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama sekali yaitu aspek perilaku. Aspek perilaku ini di sini saya membuatnya dalam bentuk tabel, yaitu dari segi perilaku jantan dan betina, yaitu dari perilaku umum dan spesifiknya. Kemudian ini aspek perilaku yang dibuat dengan bentuk diagram. Di sini ada penjelasan sedikit, yaitu dari perilaku sendiri. Di sini kita melihat presentasi perilaku kukang betina dan presentasi perilaku kukang jantan. Nah, dari diagram ini bisa saya jelaskan, yaitu perilaku aktif sendiri pada kukang jantan lebih tinggi dibanding dengan kukang betina. Hal ini sesuai pada dikemukakan oleh Wins pada tahun 2002, yaitu daerah jelajah kukang jantan ini lebih luas daripada betina dewasa. Serta sebagian dari daerah jelajah dari jantan ini mencakup jelajahnya tempat penjelajahan betina. Kemudian dari segi perilaku makan, di sini dapat kita lihat kukang jantan dan kukang betina meningkatnya pada pukul 8 malam. Aktivitas ini akan berpindah
mulai terlihat pada pukul 20.00 atau jam 8 malam sampai jam 11 malam. Pada waktu tersebut, kukang memanfaatkan untuk pencari pakan. Selama pengamatan tidak terlihat jelas adanya perilaku minum. Pada kukang jantan terdapat perilaku defekasi pada pukul 11, namun pada kukang betina tidak terlihat adanya perilaku defekasi, yaitu defekasi itu disebut juga dengan perilaku membuang zat sisa. Kemudian kita lihat dari perilaku sosialnya. Nah, dari perilaku sosialnya ini, kukang menggunakan 93,3% dari total aktivitasnya untuk menyendiri dan 6,7% untuk sosial. Perilaku sosial lainnya adalah perilaku merawat atau menelisik kukang lain, perilaku mendekati individu. Kemudian di sini perilaku mendekati individu lain dan mengikutinya yang beberapa kali terlihat pada kukang jantan. Begitu juga dengan perilaku mundur ataupun menjauhi kukang lain merasa terganggu dan terancam yang terdapat pada kukang jantan maupun betina. Kemudian di sini pada presentasi perilaku kukang betina ada perilaku abnormal. Nah, perilaku abnormal ini hanya pada kukang betina saja, yaitu berupa perilaku berjalan mondar-mandir pada satu tempat dan dilakukan berulang-ulang dalam periode waktu yang cukup lama. Kukang jantan sesekali terlihat tidur di kotak tidur atau shelter. Namun, tak jarang juga kukang jantan bersaing dengan kukang lainnya di dalam kandang untuk mendapatkan kotak tidur. Akan tetapi, itu adalah bukan perilaku abnormal, karena perilaku abnormal ini hanya ada di kukang betina saja, menurut penelitian yang dilakukan. Kemudian ada aspek pengayaan lingkungan dan pemanfaatan ruang. Di sini dijelaskan dalam bentuk tabel, yaitu zona 1, 2, 3, 4 akan beberapa presentasinya, yaitu pada jantan dan betina. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya pada kukang jantan itu lebih banyak menggunakan zona 1, sedangkan kukang betina itu banyak menggunakan zona 2. Mengapa demikian? Kukang jantan ini lebih menggunakan zona 1, yaitu persentasenya sebanyak seperti yang di layar 35,3%. Zona 1 top pada kandang digunakan sebagai tempat beristirahat atau tidur karena kotak tidur shelter berada di posisi zona 1 top tersebut. Kukang jantan juga lebih sering mencari makan pada zona 1 top karena di sini zona makan itu di dalam kandang itu menyebar. Kemudian pada kukang jantan terlihat lebih banyak berada pada zona 2 top dengan presentasi 68,54%. Hal ini dikarenakan perilaku abnormal dan perilaku tidur yang dilakukan oleh kukang betina berada pada zona 2 top tersebut, dan perilaku abnormal berlangsung relatif berdurasi cukup lama dari total perilakunya. Ini jika kita lihat dalam bentuk diagram. Sangat terlihat jelas bahwa aktivitas itu banyak digunakan oleh kukang jantan pada zona 1 top, sedangkan pada betina banyak digunakan pada zona 2 top. Dapat saya simpulkan yaitu perilaku kukang jantan menunjukkan perilaku yang normal seperti di alam, namun pada kukang betina menunjukkan perilaku yang menyimpang atau disebut juga dengan abnormal. Urutan perilaku kukang jantan dari yang terbesar ke terkecil di THPS yaitu perilaku aktif sendiri, non-aktif, makan, sosial, dan abnormal. Sementara pada kukang betina yaitu perilaku non-aktif, aktif sendiri, abnormal, makan, dan perilaku sosial. Penggunaan ruang oleh kedua kukang Sumatera sudah sesuai dengan penggunaan ruang oleh kukang di alam yang merupakan satwa arboreal. Kemudian
ruang kandang yang sering digunakan oleh kukang jantan adalah zona 1 top sebagai tempat beristirahat dan mencari makan, sedangkan kukang betina lebih sering menggunakan zona 2 top sebagai tempat beristirahat. Sekian dari review jurnal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.